Selamat sore, Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen Digital Auditing 2. Perkenalkan, nama saya Nathanael Simbolon. Saya akan mempresentasikan eh, salah satu dari modul yang sudah Ibu berikan, dan saya mengambil di sini materi yang saya bawa hari ini yaitu terkait dengan audit penipuan. Izin untuk share screen. Baik. Audit penipuan ini ada di bab 11. Jadi langsung saja kita mulai. Definisi daripada penipuan. Penipuan itu apa? Yang pertama adalah pelaporan keuangan yang curang. Lalu ada juga disebut dengan penyalahgunaan aset. Yang dimaksud dengan pelaporan keuangan curang ini melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna. Jadi menyesatkan investor, menyesatkan kreditor. Ini dari Wells 2017, dan juga di penyalahgunaan aset ini melibatkan pencurian dan penyalahgunaan aset perusahaan oleh karyawan, yaitu seperti kas atau inventaris. Apa saja jenisnya? Yang pertama, manipulasi laporan keuangan. Lalu ini bertujuan untuk menyesatkan investor dan kreditor, dan seringkali dilakukan oleh bagian dari manajemen. Kalau penyalahgunaan aset itu melibatkan kas, inventaris, atau sumber daya, dan ini biasanya dilakukan oleh karyawan atau manajemen. Nah, ini merupakan segitiga penipuan. Jadi, yang dimaksud dengan segitiga penipuan yaitu menggambarkan tiga kondisi yang umumnya ada. Nah, ini hubungan antar elemen ini sangat penting untuk pencegahan dan deteksi. Jadi, di sini ada peluang, sikap, dan rasionalisasi, begitu juga dengan insentif atau tekanan. Ketiga elemen ini harus hadir secara bersamaan untuk penipuan terjadi. Jadi, memahami hubungan mereka itu tadi, itu adalah kunci untuk pencegahan dan deteksi. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas tentang insentif atau tekanan. Jadi di sini pelaku menghadapi masalah keuangan atau tekanan lain yang tidak dapat mereka selesaikan secara sah. Misalnya kesulitan keuangan pribadi, target kinerja yang tidak realistis. Nah, itu merupakan sebuah tekanan. Kalau dia yang kedua ada peluang, itu adanya kelemahan dalam sistem kontrol internal atau kurangnya pengawasan yang memungkinkan penipuan terjadi dan tidak terdeteksi. Nah, ini misalnya akses ke aset tanpa pengawasan, atau dia ada juga kurangnya pemisahan tugas. Lalu yang ketiga, sikap dan rasionalisasi. Di sini pelaku membenarkan tindakan mereka. Jadi meyakinkan diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah, atau bahwa mereka akan mengembalikannya nanti. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya, faktor risiko pelaporan penipuan. Jadi dari segi tekanan itu stabilitas keuangan terancam. Lalu yang kedua itu tekanan untuk memenuhi target. Nah, kalau dari segi peluang itu estimasi akuntansinya sulit diverifikasi dan pengawasannya tidak efektif. Kalau dari sikap atau rasionalisasi, komunikasi etika tidak efektif. Lalu estimasi juga terlalu agresif. Kalau faktor risiko penyalahgunaan aset itu, kalau dari sisi tekanan, kewajiban keuangan pribadi, lalu ada hubungan yang merugikan dengan karyawan. Kalau dari peluang, uang tunai dalam jumlah besar, serta pengendalian internal yang tidak memadai. Kalau dari sikap rasionalisasi, pengabaian monitoring risiko dan pengabaian pengendalian internal. Penilaian risiko penipuan oleh auditor. Nah, di sini proses ini memandu auditor dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, mencatat risiko penipuan secara sistematis. Nah, ini ada panduannya SAS 99, penilaian risiko penipuan, skeptisisme profesional dalam setiap audit, dan dokumentasikan penilaian risiko dan respon audit. Apa itu SAS 99 atau Pondasi Audit Anti Penipuan? Nah, ini standar audit 99 adalah kerangka kerja yang mengarahkan auditor dalam mendeteksi dan merespon risiko penipuan. Nah, standar ini tidak hanya menetapkan tanggung jawabnya saja, tetapi juga menuntut perubahan fundamental dalam cara auditor mendekati setiap penugasan.
Standar wajibnya menguraikan standar audit terkait risiko penipuan. Tanggung jawab auditornya menegaskan peran proaktif auditor dalam pencegahan dan deteksi penipuan. Kalau pertimbangan fraudnya mewajibkan pertimbangan terus-menerus terhadap kemungkinan terjadinya penipuan. Nah, menerapkan SAS 99 ini, prosedur dan diskusi timnya seperti apa? Jadi, penerapan SAS 99 melibatkan serangkaian langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko penipuan. Jadi, ini bukan hanya tugas individu, tetapi kolaborasi dari tim audit. Yang pertama, mendiskusikan tim audit, melakukan sesi brainstorming dulu untuk mengidentifikasi potensi skema penipuannya seperti apa. Lalu mempertimbangkan bagaimana aset tersebut dapat disalahgunakan atau eh, laporan keuangannya dapat dimanipulasi. Lalu yang kedua, kita identifikasi area yang berisiko. Fokus pada area rentan seperti pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi yang kompleks, dan transaksi pihak berelasi yang memiliki risiko inheren lebih tinggi. Lalu prosedur deteksi yang khusus. Merancang dan melaksanakan prosedur audit khusus yang bertujuan untuk mendeteksi salah saji material akibat penipuan. Lalu di sini skeptisisme profesional. Ini kunci auditor yang efektif. Jadi skeptisisme profesional ini sikap yang tidak dapat ditawar bagi setiap auditor. Jadi ini adalah mindset yang mendorong pertanyaan-pertanyaan kritis dan evaluasi bukti secara objektif tanpa mudah percaya pada pertanyaan manajemen. Sikap kritis dan waspada salah satunya. Itu menjaga pikiran yang bertanya dan waspada terhadap kondisi yang mungkin mengindikasikan salah saji, lalu tidak mudah dipercaya. Nah, ini menilai bukti audit dengan cermat, bahkan ketika informasi berasal dari manajemen yang reputasinya sekalipun baik. Lalu yang ketiga, mencari bukti yang memadai, mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan profesional. Jadi tidak hanya mengandalkan penjelasan-penjelasan saja. Selanjutnya, pentingnya dokumentasi penilaian risiko penipuan. Jadi dokumentasi yang komprehensif juga adalah bukti nyata bahwa auditor telah menjalankan tugas sesuai standar. Jadi ini bukan hanya formalitas saja, tetapi pondasi akuntabilitas dan pertahanan profesional. Nah, di sini ada identifikasi risiko penipuan. Jadi mencatat semua risiko penipuan yang teridentifikasi selama perencanaan dan pelaksanaan audit. Lalu faktor pendukung risikonya menjelaskan kondisi atau faktor pendorong atau disebut juga fraud triangle dan ini yang mendukung penilaian risiko tersebut. Lalu ada kesimpulan profesional mendokumentasikan kesimpulan auditor mengenai risiko penipuan dan dampaknya terhadap strategi audit. Nah, lalu ini ada prinsip tidak didokumentasikan atau sama dengan ini tidak dilakukan. Jadi, di dalam audit setiap langkah dan pertimbangan itu harus tercatat dan terdokumentasikan gitu. Selanjutnya, respon audit dan dokumentasi kesimpulan. Jadi, ketika risiko penipuan ini teridentifikasi, auditor harus mengambil tindakan responsif. Setiap perubahan strategi dan prosedur audit harus didokumentasikan dengan cermat untuk memastikan kualitas yang akuntabilitas. Di sana yang pertama itu ada perubahan strategi audit. Jadi menyesuaikan pendekatan audit, misalnya mengubah sifatnya, waktunya, atau cakupan prosedurnya. Lalu yang kedua, prosedur audit tambahan. Ya ini melakukan pengujian substantif yang lebih ekstensif atau prosedur analisis yang lebih mendalam. Lalu ketiga, ada evaluasi bukti. Ini menilai bukti yang diperoleh untuk menentukan apakah salah saji material akibat penipuan yang telah terjadi. Lalu yang keempat, bukti akuntabilitas. Di sini dokumentasi ini berfungsi sebagai rekam jejak yang melindungi auditor secara profesional dan hukum. Nah, tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko penipuan. Yang pertama, harus memiliki budaya kejujuran dan etika tinggi. Jadi, membangun budaya perusahaan yang berintegritas dan etis di seluruh organisasi. Lalu ada juga tanggung jawab manajemen, meningkatkan pengawasan dan evaluasi risiko penipuan dan manajemen oleh manajemen. Lalu ada juga pengawasan komite audit, mengoptimalkan peran komite audit dalam pengawasan yang efektif. Ini biasanya juga dilakukan secara rutin. Lalu elemen kode etik perusahaan. Yang pertama ada perilaku karyawan dan konflik kepentingan. Yang kedua,
hubungan dengan klien dan pemasok. Yang ketiga, hadiah, hiburan, dan bantuan. Yang keempat, ada pengelolaan dana organisasi dan aset. Serta yang kelima, privasi dan kerahasiaan informasi. Nah, faktor-faktor organisasi yang meningkatkan risiko penipuan itu ada beberapa elemen dalam organisasi yang dapat meningkatkan kerentanannya. Faktor-faktor ini sering melibatkan kelemahan dalam struktur, dalam proses, atau budaya perusahaan yang dapat menciptakan peluang bagi perilaku tidak etis. Nah, ini faktor-faktornya yang menyebabkan fraud ya. Bisa kita lihat ini grafiknya. Selanjutnya, respon auditor terhadap resiko penipuan. Jadi, diagram ini mengilustrasikan langkah-langkah utama dalam respon auditor terhadap risiko penipuan yang teridentifikasi dalam audit. Itu ada ubah strategi dan pelaksanaan audit, merancang prosedur audit khusus, serta menangani risiko pengesampingan kontrol. Area risiko penipuan spesifik. Nah, ini ada pendapatan dan piutang. Itu biasanya menganalisa risiko penipuan terkait dengan pendapatan dan piutang. Nah, di sini ada inventaris juga, mengidentifikasi risiko penipuan dalam pengelolaan dan penilaian inventaris. Lalu ada pembelian utang dan usaha, mengevaluasi risiko penipuan dalam proses pembelian dan pencatatan utang usaha. Ini merupakan dampak piutang fiktif pada rasio keuangan. Jadi, piutang fiktif ini dapat menyesatkan laporan keuangan. Jadi, secara artifisial meningkatkan penjualan dan aset. Namun kenyataannya menurunkan perputaran piutang dan secara signifikan meningkatkan risiko kredit perusahaan. Ini contohnya nih. Akun receivable turnover calculate as sales ending account receivable. Jadi catatan pentingnya di sini mendeteksi piutang fiktif penting untuk dilakukan untuk menilai kesehatan finansial yang akurat dan pengelolaan risiko yang efektif karena dampak negatifnya dapat menyebar ke seluruh rasio profitabilitas dan solvabilitas. Jadi dapat berpengaruh ke pendapatan dan penjualan aset, begitu juga dengan kewajiban dan hutang. Selanjutnya, dampak persediaan fiktif pada perputaran persediaan. Nah, ini meningkatkan aset dan biaya penjualan di sini. Tetapi menurunkan perputaran persediaan dan mengindikasikan masalah operasional. Nah, di sini ini terkait dengan persediaan inventory ya. Catatan pentingnya di sini mendeteksi persediaan fiktif ini penting dilakukan untuk penilaian operasional dan finansial yang akurat karena di sini dapat menyesatkan keputusan manajemen dan investor serta dapat menyembunyikan inefisiensi atau adanya penipuan. Selanjutnya, investigasi penipuan yang dicurigai. Jadi apabila ada kecurangan yang dicurigai, auditor harus melakukan tiga hal berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi, lalu melakukan investigasi, dan mendokumentasikan serta melaporkan. Jadi langkah-langkah ini memandu auditor melalui proses sistematis untuk menangani kecurangan yang dicurigai secara efektif. Tekniknya seperti apa? Yang pertama, penilaian informasi. Jadi, evaluasi kredibilitas dan relevansi informasinya dulu. Lalu, mendengarkan dan mengevaluasi, memperhatikan respon dan konsistensi jawaban. Ada juga interrogatif, mengajukan pertanyaan terbuka dan tertutup. Lalu, mengamati isyarat perilaku. Ini isyarat verbal dan nonverbal. Kalau isyarat verbal dalam wawancara investigasi itu memperhatikan pilihan kata, struktur kalimat, konsistensi ceritanya, serta respon terhadap pertanyaan yang eh, mengidentifikasi kebenaran atau penipuan. Jadi biasanya ada perubahan pola bicara, penggunaan kata-kata pengisi, misalnya atau apa itu ya. Yang ketiga, detail yang tidak konsisten atau kurang, serta menghindari jawaban secara langsung. Nah, isyarat-isyarat verbal seperti perubahan nada bicara, penggunaan jeda yang tidak wajar dan berulang terjadi itu menunjukkan ketidakjujuran atau ketidaknyamanan subjek dalam wawancara. Kalau nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata dan gerakan. Nah, ini mendeteksi kecemasan, ketidakjujuran atau ketidaknyamanan selama wawancara. Contohnya apa? Gelisah atau gerakan tangan berlebihan, menghindari kontak mata, ekspresi wajah yang tegang atau tidak sesuai. Ada juga perubahan postur tubuh.
Kira-kira itu yang untuk nonverbal. Nah, ini studi kasus yang saya ambil yaitu penyalahgunaan aset dalam sistem keuangan digital. Jadi latar belakang kasusnya ini konteks organisasi dan sistem. Jadi latar belakangnya lembaga pemerintah itu organisasi sektor publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dana masyarakat. Jadi tujuan utamanya harusnya pelayanan publik, bukan mencari keuntungan atau komersil. Nah, dari sistem keuangan digitalnya menerapkan enterprise resource planning. Artinya di situ mengelola terintegrasi untuk mengelola transaksi keuangan, pengadaan, penggajian, serta mengurangi intervensi manual namun meningkatkan risiko digitalnya. Pelaku dan modusnya. Jadi pelakunya ini seorang manajer keuangan senior dengan akses penuh ke sistem dan minim pengawasan. Dan ini memiliki masalah keuangan pribadi yang lumayan cukup parah. Nah, untuk manipulasi digitalnya, membuat entry jurnal fiktif dan memanipulasi data vendor untuk mengalihkan dana. Jadi, menyalahgunakan hak akses untuk mengubah catatan transaksi dan laporan. Jadi, dari segi eh, transaksi rekeningnya masuk ke rekening yang mana, lalu di laporan keuangannya dirubah, di catatan transaksinya dirubah. Nah, kira-kira itu manipulasi digitalnya. Nah, kalau bendera merah ini yang dimaksud adalah eh, terjadi perbedaan transaksi volume tinggi yang tidak biasa. Jadi, perbedaan antara laporan keuangan dan catatan bank ini sangat jauh berbeda gitu. Dan vendornya juga vendor yang baru, yang tidak dikenal. Nah, ini untuk profil pelaku dan modus operandinya. Nah, untuk analisis dan deteksinya, ini saya ambil tiga. Yang pertama pressure, opportunity, sama rasionalisasi. Jadi, analisis data forensik itu menggunakan perangkat lunak untuk menelusuri anomali dalam data transaksi, yaitu mengidentifikasi pola yang tidak konsisten. Ada juga audit log system, menganalisis log system IRP-nya untuk mendeteksi aksesnya yang tidak sah dan modifikasi data transaksi kritis. Lalu, pencocokan data otomatis, membandingkan data vendor dari sistem dengan database publik untuk mengungkap entitas fiktif. Jadi kasus ini secara sempurna menggambarkan model segitiga penipuan, menyoroti bagaimana tekanan keuangannya, peluang yang diciptakan oleh kontrol yang internal yang lemah, dan rasionalisasi pribadi yang menyebabkan tindakan penipuan. Konsekuensi dan mitigasinya seperti apa? Jadi eh, kerugian keuangan yang signifikan. Jadi penyalahgunaan aset mengakibatkan hilangnya jutaan dana publik. Jadi merugikan para yang nasabahnya dan mempengaruhi pelayanan masyarakatnya juga. Nah, kerusakan reputasi institusi, kepercayaan publik jadi terkikis, menimbulkan keraguan terhadap integritas manajemen keuangan. Nah, apa yang harus dilakukan? Peningkatan kontrol internal. Jadi penerapan kontrol akses yang lebih ketat, segregasi tugas, dan tinjauan independen yang teratur. Nah, penting audit digital di sini untuk menyoroti eh, peran krusialnya yaitu proaktif dan analitik data untuk mendeteksi penipuan di lingkungan sistem yang kompleks. Nah, ini penipuan ini diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan aset, khususnya skema pengeluaran dan penipuan kas. Jadi untuk auditornya di masa depan yaitu menguasai analitik data, memahami sistem ERP tadi, dan selalu mencari anomali atau tanda-tanda kelemahan kontrol yang dapat dieksploitasi. Nah, itu untuk contoh kasusnya, studi kasus yang saya ambil, kira-kira dari audit penipuan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian presentasi saya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.